Sebenarnya ini kan sebuah perkembangan gagasan yang sudah cukup lama ya beredar di kalangan lembaga multilateral seperti IMF ya, yang memang telah membuat semacam kajian tentang CBDC ini gitu kan. Nah ini saya kira juga merupakan respon dari adanya atau berkembangnya cryptocurrency itu ya, seperti Bitcoin dan yang lain-lain, yang dipandang itu memiliki sebuah resiko yang sangat besar bagi kebijakan moneter dan juga bagi perkembangan daripada lembaga-lembaga keuangan dan konsumer itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu IMF memang telah menyarankan, merekomendasikan agar bank-bank sentral di dunia ini melakukan kajian-kajian tersebut. Nah, kemudian BIS juga telah melakukan kajian ini ya di tahun 2020 dan memang merekomendasikan penerbitan daripada CBDC ini. Jadi sebuah digital currency itu yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah ini berbeda dengan cryptocurrency yang sebenarnya tidak jelas gitu kan, siapa yang kemudian menanggung resiko-resiko kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan daripada penggunaan currency tersebut, digital currency tersebut. Nah, jadi ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh BI juga, tapi sampai sekarang saya kira perjalanannya itu masih cukup jauh ya. Tidak, sekarang ini belum ada negara yang menerapkan ya secara resmi digital currency ini, selain ada beberapa negara yang telah melakukan semacam eksperimentasi gitu. Nah, dalam konteks Bank Indonesia saya kira juga demikian adanya, bahwa Bank Indonesia ini yang saya ketahui itu terlebih dahulu menyusun roadmap sistem pembayaran yang modern gitu ya, yang terintegrasi dan berbasis digital. Nah ini yang sudah dilaksanakan secara bertahap dan roadmapnya itu kalau tidak salah itu dari tahun 2020 sampai 2025. Nah jadi setelah itu roadmap itu diberlakukan atau dilaksanakan, diterapkan, baru kemudian saya kira akan ada langkah-langkah selanjutnya itu adalah roadmap tentang penerbitan digital currency ini. Nah, tentunya dalam penerbitan digital currency ini ada beberapa opsi-opsi yang harus dilakukan ya, menyangkut sistemnya, menyangkut teknologinya, menyangkut desainnya dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks sebagai pengguna lah, sebagai masyarakat mungkin yang perlu dicermati itu adalah ya, yang perlu dikedepankan itu bahwa apapun juga digital currency itu harus mengedepankan satu kebutuhan ya daripada perekonomian dan terutama dari kebutuhan pengguna itu sendiri, yaitu masyarakat. Nah, jadi jangan sampai misalnya kalau suatu saat diterbitkan digital currency ini justru membuat dampak-dampak atau disrupsi yang besar gitu, sehingga mengganggu sistem keuangan dan perbankan dan juga pembayaran yang berjalan gitu. Jadi ini saya kira harus dilakukan secara bertahap, hati-hati ya, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada nasabah itu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.